siang semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 14 April 2022. Selama 1 jam ke depan, ngobrol-ngobrol bareng, dengerin materi pemaparan didampingi oleh saya, MC pada sore hari ini, Ayu. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat semuanya, dan apalagi yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga tetap kuat, semangat ya, sampai nanti waktunya berbuka puasa. Nah, ini waktu yang tepat juga nih untuk mengisi menjelang waktu berbuka puasa nanti dengan mendengarkan materi pemaparan yang pastinya nanti akan menarik di acara Exabytes Digital Day pada sore hari ini. Karena topiknya yang akan dibawakan nanti adalah judulnya Maximizing PR for Small and Medium Enterprises. Jadi nanti selama 1 jam ke depan akan mendengarkan bagaimana sih cara menjangkau audiens, membangun brand awareness dan menciptakan citra brand yang positif bagi para pelaku usaha atau UMKM. Jadi cocok nih buat kalian yang lagi pingin punya toko online ya, yang tadinya offline terus pingin transformasi digital menjadi online gitu ya. Nanti kita akan cari tahu tips-tipsnya bagaimana nih untuk membangun brand awareness-nya, untuk brand awareness dari toko online kalian nantinya. Baik. Oke, nanti aku juga akan share dulu nih beberapa info-info menarik dari Exabytes ya. Pastinya untuk kalian yang stay tune juga pada sore hari ini, mumpung masih di awal, mungkin bisa share-share dulu nih link registrasinya ke teman-teman kalian semua. Jadi supaya makin rame ya, makin seru. Jadi bisa nanti berdiskusi, ngobrol-ngobrol langsung di Zoom chat ya, dan bersama nanti narasumber kita yang akan hadir sebentar lagi. Nah, untuk link absensi di acara Exabytes Digital Day tidak ada, jadi kalian tinggal langsung join aja, itu dipersilakan. Kemudian untuk materi pemaparan dan e-certificate nanti sampai di akhir sesi acara akan dibagikan, pastinya di-share ya oleh tim Exabytes di kolom chat ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah bingung gitu ya. Jadi tunggu aja, dinikmati aja acara sampai akhir acara. Pastinya nanti linknya akan dibagikan dan kalian tinggal download aja. Oke, nah aku juga mau informasikan juga nih untuk info-info, promo-promo dan event berikutnya di Exabytes pastinya bakal seru-seru banget. Caranya gampang, kalian tinggal follow aja nih social media Exabytes yang pastinya udah macam-macam nih. Ada Facebook, kita ada Twitter, Instagram, YouTube dan LinkedIn. Search aja Exabytes Indonesia. Nah, di situ kalian bisa langsung up to date nih. Ada apa aja sih yang what's going on nih yang akan dihadirkan oleh Exabytes di tengah-tengah kita semua, baik itu event ataupun promo-promo yang pastinya menarik buat kita semua. Nah, yang salah satunya event yang akan coming soon nih, sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kalian semua dan bisa dinikmati ya secara gratis pastinya. Itu adalah SME Digital Fest yang insya Allah akan diadakan di tanggal 18 Mei 2022. Nah, nanti link registrasinya akan kita post ya di sosial media, makanya dari sekarang kalian follow dulu sosial media kita, nanti langsung stay tune untuk cari tahu nanti kapan bisa mulai untuk registrasi seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah promo menarik berikutnya adalah di akhir April kita ada juga akan cashback promo ya. Cashback promo di tanggal 22 sampai 27 April. Itu caranya mudah juga, kalian tinggal download dulu aplikasi Exabytes di Play Store dan App Store ya. Nanti kalian bisa dapat notifikasi atau reminder untuk nanti pas tanggal 22 saat promonya live, kalian langsung bisa purchase, sign up ya, produk-produk kita langsung dapat cashback hingga 80%. Wah, menarik banget, dan itu langsung bisa dinikmati dengan transaksi di Shopee Pay seperti itu. Jadi dari sekarang di-download dulu ya teman-teman, jadi nanti bisa langsung dapat notifikasinya seperti itu. Nah, berikutnya juga khusus buat kalian nih, khusus buat kalian yang join di Exabytes Digital Day pada siang hari ini, kalian berkesempatan mendapatkan special offer. Caranya cukup mudah juga, dengan sign up di exabytes.co.id dan langsung mendapatkan free credit senilai Rp50.000. Plus, begitu kalian mencantumkan promo code EDD50K atau EDD50K, kalian mendapatkan diskon tambahan lagi senilai Rp50.000 lagi. Jadi double ya, menarik banget tuh. Total kalian bisa mendapatkan Rp100.000 sebagai value-nya. Oke, nah berikutnya juga adalah nanti selama materi pemaparan ya, kalian juga udah boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya pastinya sambil mendengarkan materi, bisa mulai bertanya-tanya. Nah nanti bertanyanya di
Q&A ya, Q&A boxnya di Zoom kalian. Nah, nanti di akhir sesi acara kita akan umumkan 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO. Nah, jadi kalian harus stay tune sampai akhir acara karena nanti akan hadiah menarik tadi ya, saldo OVO. Menarik banget ya. Oke. Berikutnya mungkin aku juga akan mau sedikit cerita nih mengenai Exabyte Digital Day itu apa sih yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Exabyte Digital Day atau EDD adalah seminar 2 mingguan yang diadakan oleh Exabyte Indonesia dengan misi untuk menyentuh dan mengedukasi secara langsung publik atau komunitas yang ingin memiliki dan mempelajari semua aspek tentang kehadiran online secara mendalam. Nah, materi siang hari ini yang tadi saya sampaikan adalah Maximizing PR for Small and Medium Enterprises. Nanti akan kita hadirkan ke tengah-tengah kita semua. Narasumber kita sangat spesial pada siang hari ini datang dari perusahaan Lemonilo ya. Siapa yang nggak kenal Lemonilo? Dia adalah Mas Satrio Sipinandito selaku PR and Communications Manager dari Lemonilo. Nah, Mas Satrio sendiri ini adalah spesialis komunikasi yang berpengalaman di berbagai industri, terampil dalam komunikasi krisis, humas, jurnalisme, hubungan media, komunikasi pemasaran, penulisan konten, dan penulisan naskah. Nah, sangat sudah berpengalaman sekali ya Mas Satrio, dan nanti akan berkesempatan untuk membagikan ilmunya nih ke tengah-tengah kita semuanya. Jadi tunggu apa lagi, stay tune di acara Exabyte Digital Day pada siang hari ini. Dan boleh tadi aku sampaikan bisa di-share ya link registrasinya ke teman-teman kalian semua mumpung masih di awal, jadi bisa join langsung. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari Country Manager Exabyte Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra Hartawan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Mudah-mudahan Exabyte Digital Day bisa menemani teman-teman kalian ya, teman-teman sekalian yang sedang berpuasa sambil nanti menjelang ngabuburit ya, waktu untuk berbuka puasa. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit pertama mungkin saya nyapa dulu ya. Terima kasih kepada Mas Satrio yang sekali lagi bersedia untuk menjadi pembicara di acara EDD kali ini ya. Spesial sekali rasanya. Ini baru kali ini kayaknya kita nyentuh soal PR untuk UMKM. Nah, terkait dengan PR ini sendiri juga saya merasa ya, saat ini kan untuk UMKM itu sudah banyak yang mulai berjualan atau mulai memasarkan produknya melalui online ya. Tidak lagi seperti dulu hanya di toko fisik saja. Jadi sekarang saya yakin mungkin kalau dari data yang terakhir yang saya cek ya, 60% ya dari UMKM itu mereka berjualan sudah melalui sosial media paling tidak. Yang artinya ya ilmu mengenai brand, cara membranding ya diri mereka ya, atau cara membranding UMKM ini itu merupakan salah satu yang penting. Nah, terlebih lagi sisi lainnya yaitu public relation. Walaupun memang biasanya terkesan kayak PR itu untuk sesuatu perusahaan besar, tapi nggak ada salahnya UMKM mulai sedikit-sedikit juga tahu ilmunya bagaimana membentuk citra yang positif ya, supaya brandnya itu bisa, atau produk yang dijual itu bisa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Nah, tadi beruntung sekali kita punya ilmu yang baru nanti yang akan disampaikan oleh Mas Satrio. Dan kemudian saya juga mengingatkan, tadi sudah diingatkan di awal oleh Mbak Ayu ya. Jadi Exabyte Digital Day ini merupakan rangkaian dari event-event yang diselenggarakan oleh Exabyte dengan tujuan untuk mengedukasi ya, atau memberikan informasi yang terbaru, insight-insight mengenai gimana sih tren di digital atau bisnis online saat ini. Terus kemudian nanti rangkaian
ini ya akan ditutup di salah satu event besar kita yang akan diadakan di bulan Mei ya, di SME Digital Fest. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih apa namanya informasi dari speaker expert ya berpengalaman di apa mengonlinekan atau mendigitalkan bisnis, ini juga bisa nanti datang ke sana. Ya apalagi sekarang UMKM kayaknya sudah familiar dengan online gitu ya. Jadi mungkin bisa juga kali ya mulai sebelum membranding ya punya apa namanya nama untuk produk nama untuk brand sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang akan saya sampaikan kali ini, dan jangan lupa Exabyte juga punya informasi-informasi menarik di sosial media kita, jadi jangan lupa subscribe ya kalau belum. Kemudian di YouTube kita juga punya banyak informasi ya tentang event-event kita yang terdahulu ya. Siapa tahu dari teman-teman juga ada yang butuh informasi tentang suatu topik yang pernah kita ulas di event-event sebelumnya, bisa langsung yuk lihat di YouTube kita. Buat teman-teman juga yang kira-kira ada temennya yang butuh materi ini, jangan lupa juga dicolek aja supaya join, karena lagi-lagi kesempatan bertanya tidak datang dua kali ya, karena pemateri itu hanya ada Q&A ketika di Zoom session saja. Jadi ketika nanti setelah ini paling hanya ada recordingnya saja. Oke, terima kasih dari saya, itu aja. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Baik, terima kasih banyak atas kata sambutannya Pak Indra Hartawan, Country Manager dari Exabyte Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi nih ya, kita langsung menyambut Mas Satrio yang sudah join untuk memberikan materi pemaparan, judulnya Maximizing PR for Small and Medium Enterprises. Selamat siang Mas Satrio, apa kabar? Siang Mbak Ayu, kabar baik. Baik ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Posisi lagi di rumah nih Mas atau di office? Ya, lagi di rumah. Oh, di rumah ya. Kebetulan lagi WFH. Oke. Nanya-nanya dulu nih Mas Satrio, kesibukannya sekarang. Boleh, silakan Mbak. Iya. Kesibukan Mas Satrio saat ini selain sebagai PR and Communications Manager di Lemonilo, ada apa lagi nih Mas? Lagi hobi apa mungkin? Paling main di rumah aja sih sama anak gitu, jalan-jalan lah. Iya ya. Oh, mumpung juga lagi puasa juga ya Mas, dan WFH juga, jadi dinikmati juga bersama keluarga ya. Gitu aja sih Mbak, paling ya menikmati waktu luang aja lah. Karena cukup sibuk kan di kantor. Iya betul. Baik Mas Satrio. Ini kita akan membahas ya, teman-teman di sini juga udah nggak sabar untuk mendengarkan materi pemaparan dari Mas Satrio. Gimana sih cara menjangkau audiens, membangun brand awareness, membangun citra positif juga bagi para pelaku UMKM. Jadi mungkin intronya apa nih Mas Satrio sebelum masuk ke materi pemaparan? Mungkin nanti yang akan aku paparkan itu pertama basic public relations gitu ya. Terus habis itu fungsinya dari public relations, kemudian menentukan objektif, terus langkah-langkah apa aja sih yang bisa dilakukan dengan public relations, sama terakhir itu media landscape sih Mbak. Jadi pemetaan media di Indonesia. Menarik gitu, sama nih sepertinya. Cara kita berkomunikasi selama pandemi sih. I see, baik kalau gitu. Wah, ini pasti akan banyak pertanyaan nanti Mas Satrio karena topiknya sangat menarik ya. Baik, kami persilahkan langsung kalau begitu Mas Satrio untuk memulai materi pemaparannya, bisa mulai untuk share screen. Sebentar. Sudah kelihatan nggak Mbak, teman-teman? Sudah. Oke. Baik. Pertama-tama terima kasih ya Pak Indra dan
Mbak Ayu atas kesempatannya. Selamat siang juga untuk teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Satrio Pinandito, bisa dipanggil Satrio. Saat ini saya bekerja sebagai PR and Communications Manager di Lemonilo. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik mungkin ya untuk teman-teman yang mulai berusaha, mau mulai usaha atau sudah memiliki usaha, namun bisa memanfaatkan PR dan communication sebagai salah satu aspek untuk menaikkan brand awareness dan sebagainya gitu, dan bisa membuat usaha yang dimiliki teman-teman tuh lebih dikenal oleh orang lain dan orang banyak gitu juga. Oke, sebentar. Nah, ini kita masuk ke apa sih public relations itu. Jadi untuk secara teori ya, public relations itu adalah proses interaksi antara organisasi dengan publik untuk menciptakan opini, menanamkan pengertian, kemudian menumbuhkan motivasi serta menciptakan partisipasi publik gitu. Tujuannya sendiri adalah supaya tercipta hal yang saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik dan pengertian, kemudian kepercayaan sehingga muncul citra yang baik dan terhadap organisasi tersebut. Namun kalau misalnya kita bisa ambil garis tengahnya gitu ya, jadi sebenarnya public relations ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, atau organisasi untuk membentuk citra yang positif ke publik gitu ya. Jadi usaha ini pun juga bukan cuma satu arah gitu, tapi kita juga bisa mendengarkan masukan dari para stakeholder. Nah, stakeholdernya di sini tuh bisa berupa karyawan, kemudian media juga, terus kemudian pihak-pihak eksternal lainnya seperti contohnya government ya, institusi pemerintahan gitu. Oke, next. Sorry. Apakah public relations itu penting? Kalau dibilang penting, penting. Cuma kita juga perlu tahu bahwa apa sih yang akan apa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan kita gitu ya? Apa yang ingin dicapai oleh teman-teman gitu. Secara garis besar PR nih di startup atau di UMKM ya bisa membantu dalam hal berikut gitu. Jadi bisa membantu ketika teman-teman punya produk baru, kemudian layanan atau inisiatif baru. Contohnya gini, ketika Gojek gitu ya, misalnya mengeluarkan GoPay atau misalnya GoFood gitu, itu kan layanan yang di luar main bisnis mereka gitu, sebagai angkutan orang gitu ya. Jadi kita bisa kenalkan hal-hal itu melalui kegiatan PR nih gitu. Terus teman-teman juga bisa mengetahui posisi perusahaan teman-teman itu di pasar tuh ada di mana sih gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman punya usaha kuliner gitu ya, misalnya frozen food gitu, di PR itu melalui PR itu teman-teman juga bisa tahu nih akhirnya posisi teman-teman tuh ada di mana sih gitu. Karena kan sebenarnya banyak juga kompetitor yang ada di situ gitu, sehingga ketika teman-teman muncul gitu ya di media atau di publik, nah itu apakah perusahaan-perusahaan kompetitor atau perusahaan-perusahaan yang lama main di industri tersebut tuh akan mulai terusik atau mulai aware gitu ya dengan keberadaan teman-teman. Nah, ini juga teknik-teknik public relations seperti ini juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian tujuan yang lainnya juga bisa untuk mencari investor untuk pengembangan bisnis dan juga menarik talenta baru. Nah, di sini tuh salah satu fungsi public relations ketika teman-teman memanfaatkan public relations ini untuk memunculkan perusahaan teman-teman tuh di media gitu. Jadi ketika ada talenta baru gitu ya, ada misalnya teman-teman mau rekrut karyawan atau teman-teman mau cari investor gitu, mereka kan pasti akan cari tahu dulu gitu ya di misalnya googling lah gitu di teman-teman, ada nggak sih perusahaan, misalnya perusahaan A gitu ya, ada nggak di Google gitu, kemudian beritanya apa sih gitu di Google. Nah, hal-hal seperti ini juga yang bisa menjadi hal yang membuat bahwa teman-teman tuh harus menggunakan public relations gitu.
Sama juga halnya dengan mendapatkan pelanggan baru, karena ketika kita pengen menggunakan sesuatu gitu ya, kemudian kita sering banget menggunakan search engine untuk mengetahui sebuah layanan atau sebuah perusahaan gitu yang sebenarnya jarang kita dengar namanya. Nah, disinilah fungsinya gitu. Jadi dengan semakin banyak publikasi yang teman-teman dapat dan juga publikasi tersebut itu tone-nya positif gitu ya. Jadi maka akan bisa kemungkinan besar bisa menarik talenta baru dan juga mendapatkan pelanggan baru. Di samping itu juga bisa mendapatkan investor lah gitu. Kemudian yang terakhir adalah mencegah terjadi krisis. Nah, krisis ini sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar ya, kayak krisis yang kemarin tuh yang cukup ramai ya, kayak yang soal brand-brand yang ikut Paris Fashion Week itu kan semua dihujat gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan krisis gitu. Makanya kenapa sih kita harus rajin baca berita gitu, terus kemudian kita harus monitor isu-isu sensitif, seperti misalnya kayak ikut, yaitu mereka yang ikut fashion week itu harus tahu definisi sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau kita mengaplikasikan teknik PR gitu, maka insya Allah hal-hal seperti itu tuh bisa terhindar lah gitu. Next, nah gimana sih cara menentukan objektif public relations untuk usaha yang teman-teman sedang jalankan gitu. Yang pertama, teman-teman perlu melakukan analisis terhadap posisi perusahaan teman-teman di pasar gitu. Misalnya teman-teman main di sektor ojek online gitu ya, di ojek online ini kan udah cukup banyak nih di Indonesia, ada Grab, ada Gojek gitu yang kemungkinan besar tidak bisa digeser lagi gitu. Nah, teman-teman mau main di situ berarti kan teman-teman pasti posisinya ada di bawah. Cuman apa yang hal-hal unik yang bisa teman-teman tawarkan gitu di samping dua raja ojek online ini gitu. Itu salah satu, pertama teman-teman harus lakukan analisis dulu terhadap posisi teman-teman gitu ya di dunia industri. Kemudian tujuannya mau ngapain gitu. Tujuannya bisa brand awareness, bisa meningkatkan sales, kemudian bisa untuk menjaring network dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga yang terakhir, objektifnya tuh kalau bisa disesuaikan dengan nilai-nilai perusahaan. Nah, misalnya nilai-nilai perusahaan teman-teman tuh adalah integritas gitu ya. Jadi nanti objektif PR yang akan teman-teman susun tuh harus sesuai dengan nilai integritas tersebut gitu. Misalnya integritas, kejujuran, dan kebaikan. Nah, 3 hal itu harus masuk ke dalam objektif teman-teman supaya semuanya sejalan nih. Jadi apa yang kegiatan PR teman-teman lakukan itu nanti akan sejalan dengan nilai-nilai yang perusahaan teman-teman anut gitu. Nah, ini ada beberapa contoh objektif public relations yang biasanya digunakan ya. Pertama, kehadiran yang kuat di masyarakat terus menonjol dari brand lain. Nah, kehadiran yang kuat nih apa, brand awareness gitu. Dan menonjol berarti punya unique selling point ya. Berarti mereka memiliki hal yang berbeda dibanding kompetitor gitu ya. Misalnya kosmetik A dengan kosmetik B gitu ya, itu salah satu kan pasti punya keunggulan masing-masing. Nah, ini yang tinggal ditingkatkan awareness dan dijual nih keunikannya gitu. Kemudian yang kedua, bisa mengomunikasikan layanan atau produk secara menarik, efektif, dan kreatif. Jadi mengemas layanan atau produk atau dikemas dengan menarik dan efektif dan kreatif. Jadi publik dapat menangkapnya dengan lebih mudah gitu ya, dibanding kayak terlalu jualan yang kaku dan sebagainya gitu kan. Sekarang udah tidak terlalu relevan ya iklan seperti itu gitu. Jadi kemudian yang ketiga, terus mempertahankan percakapan seputar produk, layanan, merek, dan komitmen perusahaan serta nilai-nilainya ke publik. Nah, itu lebih ke sustain the conversations di media ya. Jadi bahasan tentang perusahaan teman-teman tuh selalu ada di media gitu, minimal setiap bulan ada lah gitu. Itu rata-rata biasa gitu kalau UMKM. Nah, ini audiensnya Lemonilo ya. Jadi
Lemonilo audiensnya terdiri dari dua, yaitu ibu-ibu dan generasi muda. Kenapa sih Lemonilo memilih ibu-ibu sebagai audiens utamanya gitu? Karena waktu itu kami menemukan bahwa ibu-ibu memiliki keputusan yang sangat besar ya dalam menentukan apa yang akan dimakan oleh keluarga di meja makan gitu. Jadi karena Lemonilo menggunakan produk-produk yang tanpa 3P, yaitu pengawet, penguat rasa, dan warna buatan, maka kecenderungan ibu untuk memilih produk Lemonilo itu sangat besar gitu. Kemudian yang satu lagi generasi muda. Kenapa Lemonilo juga memutuskan akhirnya main ke generasi muda? Karena kami menemukan juga bahwa generasi muda ini sudah mulai melek dengan gaya hidup sehat gitu, terlebih dengan adanya pandemi. Jadi mereka memiliki gaya hidup yang aktif, terus juga sadar akan makanan yang mereka konsumsi, sehingga Lemonilo bisa menjadi salah satu opsi pilihan mereka ketika ingin makan makanan yang lebih baik gitu. Nah, terus gimana sih caranya menyusun kerangka kerja? Kita bisa menerapkan tiga konsep nih, yaitu pertama konteks, konten, dan kreatif gitu. Jadi bagaimana kita menemukan konteks nih? Kita menemukan insight yang relevan dalam memberikan konteks untuk menyampaikan sesuatu gitu. Kemudian dari situ kita kembangkan pada sebuah cerita yang relevan dan juga membuat audiens tertarik. Nah, selanjutnya dari cerita tersebut kita kemas secara kreatif untuk memicu perhatian dan juga meningkatkan engagement. Nah ini, terus gimana sih kita menentukan strategi komunikasi gitu ya ketika kita ingin memanfaatkan PR dalam sebuah perusahaan? Yang pertama, kita perlu masukkan pendekatan berupa aktivasi yang unik untuk memberikan pengalaman berbeda bagi audiens. Jadi semakin unik pengalaman yang didapat oleh audiens gitu ya, maka hal itu juga akan membantu mereka dapat lebih mudah memahami. Misalnya kita mau jualan produk gitu ya, produk katakanlah mie instan gitu, semakin unik cara kita mengkomunikasikan produk tersebut gitu, maka mereka akan semakin melekat gitu. Jadi itu salah satu unsur yang bisa kita masukkan gitu ya ketika kita mau memanfaatkan PR sebagai strategi komunikasi ini. Dan juga kita juga bisa memaksimalkan pemberitaan. Jadi kita bisa memanfaatkan story angle yang menarik dan relevan untuk media melalui hard news atau soft news. Nah, kalau hard news sendiri kan itu berita-berita yang kaku gitu ya. Kalau berita-berita kayak berita-berita nasional, berita-berita politik gitu. Sementara berita ekonomi juga ya. Sementara soft news tuh lebih ke berita-berita yang gaya hidup gitu ya, lebih santai dan tidak memiliki urgensi untuk harus diterbitkan hari ini gitu. Nah, yang ketiga adalah memperluas percakapan melalui digital. Memperkuat pesan di ruang digital untuk memperluas jangkauan. Nah, contohnya itu seperti apa gitu. Nah, kan sekarang pasti teman-teman juga punya Instagram gitu, punya Twitter, punya YouTube. Nah, kanal-kanal media sosial tersebut tuh bisa dimanfaatkan teman-teman untuk misalnya teman-teman pengen meluncurkan suatu produk gitu ya. Jadi selain teman-teman mengumumkan hal tersebut ke media, maka teman-teman juga bisa menyebarkan informasi tersebut melalui kanal-kanal media sosial milik teman-teman gitu, sehingga berita yang akan teman-teman sampaikan itu audiensnya menjadi lebih luas gitu. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan yang melibatkan media. Yang pertama itu adalah media interview gitu. Jadi media interview ini bisa menjadi salah satu medium untuk teman-teman ya, usaha teman-teman gitu, supaya lebih dikenal oleh media gitu. Dan ini juga bisa menjadi mungkin lebih ke profiling teman-teman sendiri gitu ya, sebagai founder atau sebagai pelaku atau sebagai pejabat di tempat teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa jelasin nih mungkin latar belakangnya kenapa gitu teman-teman mendirikan ini gitu, sehingga beda kalau interview kan lebih bahasannya itu lebih mendalam gitu ya. Jadi
teman-teman juga bisa menyampaikan kayak langkah-langkah perusahaan, langkah-langkah teman-teman ke depan tuh seperti apa gitu. Nah, ini salah satunya ini media interview gitu. Terus kemudian ada juga namanya media gathering. Nah, kalau media gathering nih jadi kita kumpulin gitu ya teman-teman jurnalis nih dalam satu acara gitu. Jadi teman-teman nanti akan berbagi informasi terbaru yang mengenai perusahaan gitu. Biasanya sih suasana itu lebih santai gitu ya. Jadi media gathering di sini termasuk media briefing juga gitu, terus press conference gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang masih baru banget, gimana sih cara ngundang media gitu ke acaranya teman-teman? Nah, jadi sebenarnya kalau media itu di setiap website kan ada kontak redaksi gitu ya. Teman-teman bisa langsung email ke situ gitu. Nah, terus emailnya isinya apa sih gitu. Jadi emailnya isinya misalnya gini ya, kayak teman-teman mau perkenalan perusahaan baru gitu ya, teman-teman mau bikin perusahaan. Oke. Jadi emailnya adalah berisikan teman-teman informasi mengenai perusahaan baru yang akan peluncuran perusahaan baru, undangan gitu ya, undangan untuk menghadiri peluncuran perusahaan baru gitu. Kemudian lokasinya di mana, terus kapan, dan juga waktunya gitu. Jadi kemudian ditutup dengan mengharapkan kehadiran dari teman-teman jurnalis. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk membuka hubungan dengan jurnalis gitu. Jadi bisa dari situ gitu. Kemudian dari situ juga bisa lanjut di media interview. Nah, selanjutnya kita bisa mulai berhubungan dengan media gitu, berhubungan baik dengan media melalui media relations. Nah, kenapa sih kita harus memiliki hubungan baik gitu ya dengan media? Karena mereka juga merupakan salah satu ini kita memiliki hubungan yang saling membutuhkan gitu ya. Kita perlu publikasi sementara mereka perlu berita gitu. Makanya ketika kita memiliki hubungan yang baik, maka ya pasti kita akan saling menguntungkan lah gitu. Jadi masing-masing itu adalah narasumber kan. Jadi sebaiknya kalau ada waktu lowong gitu ya, teman-teman punya waktu kosong gitu, nggak ada salahnya untuk saling ngobrol-ngobrol aja lah gitu, sekedar ngopi-ngopi aja. Nah, satu lagi juga ada namanya content seeding. Jadi content seeding tuh kita bisa ngirimin press release atau artikel ke teman-teman jurnalis gitu ya. Tergantung nih update dari perusahaan teman-teman tuh lagi ngapain gitu. Yang paling umum yang pasti kan ada kerjasama pertama peluncuran produk gitu ya, peluncuran produk baru, kemudian layanan baru, terus pergantian manajemen, terus ada misalnya nunjuk ya, kalau untuk UMKM atau startup itu mungkin nunjuk komisaris atau nunjuk pejabat gitu ya. Terus udah gitu ya teman-teman kalau misalnya lagi ada event juga bisa tuh dibikinin press release gitu. Apa aja isinya ya, seputar seputar layanan atau usaha atau informasi terbaru yang ingin teman-teman sampaikan juga beserta quotes dari narasumber yang merupakan karyawan dari atau manajemen dari usaha teman-teman sendiri gitu. Terus gimana sih cara bercerita yang baik gitu ya ke teman-teman jurnalis gitu. Jadi melalui konten-konten gini, informasi gitu, apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang menarik gitu. Jadi kalau beberapa kali yang saya temukan itu bahwa konten-konten yang menarik untuk teman-teman jurnalis itu konten-konten yang dekat dengan masyarakat gitu. Kemudian konten-konten yang juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya tuh apa sih gitu. Jadi contohnya konten-konten kemanusiaan ya kan, kita bisa lihat sendiri kalau di Indonesia nih kita bisa katakan bahwa jualan kesedihan tuh hal yang paling menarik gitu. Konten-konten yang sedih pasti viewersnya banyak gitu ya, atau konten-konten yang sedih memiliki banyak liputan gitu ya, kayak mendapatkan banyak perhatian dari media gitu. Nah, ya cuma kita nggak perlu jualan kayak gitu. Jadi kita cuma ambil ya sisi kemanusiaannya aja lah. Contohnya kayak mungkin
oke, contohnya seperti driver sebuah ojek online gitu ya, driver ojek online yang ketika dia bergabung dengan ojek online kemudian 3 tahun kemudian dia sukses bisa beli ini, bisa beli ini. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang menarik gitu ya. Pokoknya hal-hal yang memiliki sisi kemanusiaan. Nah, satu lagi kayak misalnya lekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini seperti yang ada di layar yang saya bikin. Jadi saya pernah bikin bagaimana sih cara mewujudkan keluarga yang sehat gitu. Cara mewujudkan keluarga yang sehat itu adalah kuncinya itu sebenarnya komunikasi yang baik. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang mungkin kadang kan suka kelewat ya, ada beberapa hal yang sebenarnya penting tapi kadang suka kelewat gitu, detail-detail kayak komunikasi yang baik, atau mungkin teman-teman kalau misalnya usaha gitu ya, kalau usaha kayak bagaimana misalnya memanfaatkan tenaga pensiunan, katakanlah seperti itu gitu, tenaga pensiunan yang sebenarnya masih bisa bekerja tapi terhalang umur ketika mereka ngantor, tapi kalau di UMKM mereka masih bisa menyalurkan tenaganya dan juga menyalurkan pengalamannya. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang menarik gitu kan, itu kan yang sebenarnya jarang diangkat gitu kan. Itu bisa jadi salah satu bayangan lah untuk bikin konten-konten ke media tuh ke depannya seperti apa gitu. Nah, ini kita masuk ke pemetaan media di Indonesia. Jadi kita juga bisa lihat ya bahwa media cetak tuh terus berkurang gitu, terus meningkatnya media online tuh jauh banget meningkatnya dibanding dulu. Sementara media cetak juga turunnya terus semakin banyak ya. Terus kemudian meningkatnya akun berita di media sosial, jadi kayak akun-akun di Instagram gitu ya, contohnya Jakarta Info, terus Vokatif, terus USS Fit gitu. Itu kan berita-berita yang simpel, yang nanggung gitu ya, yang kita juga mengakui bahwa kita makin kesini makin malas baca gitu, karena berita-berita juga makin simpang siur kan gitu. Jadi dengan adanya akun-akun yang membuat berita sepanjang itu lebih simpel, akan menarik perhatian kita juga. Nah, terus di satu sisi juga sebenarnya karena beritanya gitu-gitu aja, kita perlu informasi yang lebih menarik kan gitu. Jadi maka hal-hal seperti itu tuh yang jadi tren di media-media di Indonesia sekarang. Nah, terus yang terakhir adalah keterlibatan secara komersial. Nah, keterlibatan secara komersial ini sebenarnya kita tuh masang iklan sih, lebih ke situ gitu ya, karena media-media sekarang tuh dituntut juga untuk menghasilkan sales gitu. Makanya sekarang kalau teman-teman ada berita yang naik gitu ya, ada wawancara gitu, atau ada teman-teman diundang ke TV, teman-teman diundang ke untuk diwawancara gitu, nggak heran mungkin AE atau sales-salesnya media itu akan segera kontak teman-teman untuk pasang iklan di situ gitu, karena mereka juga perlu sales gitu, ngejar target lah. Nah, ini saat ini di media di Indonesia kurang lebih ada 2000 plus media cetak yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kemudian ada 43.000 media online, banyak banget. Terus 523 plus televisi, kemudian 674 plus radio, ada 2 media penyiaran milik negara, itu TVRI dan RRI, serta 1 kantor berita pemerintah, Antara nih Newswire, jadi banyak juga media-media online yang ambil dari Antara. Nah, ini ada konglomerasi media di Indonesia, jadi kita bisa lihat pemilik-pemiliknya yang juga sebagian besar terjun di politik ya gitu. Jadi ini bisa mempengaruhi pemberitaan gitu. Jadi kadang keputusan dari redaksi juga berdasarkan dari owner ini gitu, yang kita perlu tahu bahwa hal-hal buruk gitu ya misalnya yang terjadi dengan owner, maka kemungkinan besar tidak akan dinaikkan di media milik mereka gitu, karena ya tadi itu kepentingan bisnis juga kan. Nah, ini kalau di digital di Indonesia nih ada apa aja gitu ya yang masih merajai top 5 tuh dari Kompas, Detik,
terus Kapan Lagi Universe, terus Pikiran Rakyat sama Arkadia, suara.com dan sebagainya gitu ya. Media digital ini juga dibagi berdasarkan kategori, ada media general news, berita-berita umum gitu. Terus kemudian ada media yang spesifik untuk kesehatan, otomotif, parenting, community, entertainment, gaming, kemudian fashion gitu ya. Terus bisnis, olahraga dan travel. Ada juga nih teman-teman bisa lihat ada keyword yang trending di 2021 gitu, mulai dari bulan Januari sampai Desember. Okay, next. Oke, terus gimana sih cara kita berinteraksi dengan media? Jadi kita perlu tahu juga bahwa media-media di Indonesia sama media-media di luar negeri itu memiliki maksudnya media luar negeri yang ada korespondennya di Indonesia gitu ya, kayak Reuters, terus Channel News Asia dan sebagainya. Jadi karakteristik media-media di Indonesia itu memiliki kualitas laporan yang terbatas gitu ya, karena yang kedua itu lanjut langsung ke topiknya itu ditentukan oleh editor. Mungkin teman-teman kalau di sini familiar dengan tanggapan Lesti gitu ya, itu beneran gitu, itu benar terjadi karena itu pesanan dari editor gitu ya. Dulu ketika saya pernah jadi wartawan ya memang dipesan seperti itu gitu, ketika dulu ya 2010 ya 2011 ya, ketika Obama kesini gitu ya, saya waktu itu kebetulan ada di jurnalis di kanal entertainment ya, kanal gosip artis gitu. Nah itu saya dipesan oleh editor untuk nanya tanggapan ke artis-artis Indonesia, tanggapan mereka tentang kehadiran Obama ya. Yang sebenarnya kalau secara hati nurani pasti nggak nyambung gitu, cuman kan pasti kantor punya kebijakan sendiri gitu ya, maka kita harus ya ikuti mau nggak mau gitu. Nah kemudian lanjut, kemungkinan salah kutipan dan keluar dari konteks cukup tinggi. Nah karena sebenarnya gini, jadi teman-teman jurnalis juga sebenarnya memiliki ada beberapa keterbatasan ya. Salah satu yang ada beberapa yang secara umum ya bisa kita temui, bahwa pertama secara bahasa gitu ya. Yang pertama kendala soal bahasa, terutama bahasa asing gitu ya. Jadi ketika kita bicara dengan mereka, usahakan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Terus juga keluar dari konteks ini maksudnya ya kayak tadi gitu, makanya tiba-tiba nanya tanggapan yang lain gitu, itu cukup tinggi ya, ada kemungkinan ke situ. Satu lagi juga teman-teman jurnalis ini kan rolling kan, mereka umumnya tuh rolling gitu. Jadi selama beberapa bulan atau beberapa tahun ada kemungkinan mereka ketika mereka ditempetin di desk, misalnya di desk di kanal ekonomi gitu ya, kemudian 6 bulan kemudian mereka pindah ke otomotif. Makanya hal-hal seperti itu yang bikin pendalaman mereka tentang industri itu belum terlalu dalam gitu. Makanya ada kemungkinan konteksnya secara konteks kurang paham gitu ya, ketika mengalami misalnya melakukan liputan soal UMKM gitu, sementara sebelumnya mereka ada di otomotif. Nah, itu yang hal seperti itu tuh mereka belum terlalu dalam melakukan pemahaman nih gitu. Dan yang kedua, ini kemudian kita lanjut ke karakteristik di media-media di luar negeri gitu. Nah jadi kita topik yang mereka cari itu lebih luas gitu. Jadi nggak cuma sekedar misalnya kita lagi bicara soal pengembangan bisnis di punya teman-teman gitu ya, di nasional gitu ya. Nah kemudian kalau teman-teman berhadapan dengan media luar tuh, mereka bisa cecar teman-teman gitu kapan berekspansi ke internasional. Terus kemudian ya lebih agresif, jadi lebih agresif tuh lebih menekan gitu ya. Pertanyaan bisa diulang-ulang terus gitu. Lebih sinis juga ya gitu, karena mereka karakternya memang seperti itu gitu. Jadi ketika teman-teman nanti berhadapan dengan media yang dari luar negeri, nggak usah heran gitu. Jadi emang tipenya kan seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada pesanan editor nih gitu, atau nggak ada pesanan redaksi. Nah topik-topiknya juga baru gitu ya, banyak yang ditanya tapi nggak akan keluar dari konteks gitu, cuma nyecernya itu. Nah mereka tuh suka quotes, fakta dan statistik gitu. Jadi data-data gitu ya, terus angka yang pasti gitu, itu mereka suka banget gitu. Itulah karakteristik di media-media di luar negeri gitu. Terus apa sih yang teman-teman jurnalis inginkan gitu? Nah mereka tuh pengen cerita
dari teman-teman untuk mengisi kekosongan berita gitu ya. Jadi kekosongan berita tuh yang mereka kan perlu ada ini kayak kuota harus menulis gitu dalam sehari ada berapa. Nah di situ tuh teman-teman bisa masukin tuh usaha teman-teman gitu ya, apa yang sedang teman-teman jalankan, tentunya dengan nilai-nilai yang sangat unik gitu yang memiliki satu hal yang beda dengan yang lain gitu. Kedua, wah ini saya kurang tambahin nih. Jadi ada quotes yang singkat namun menarik gitu. Jadi sebenarnya singkat kayak nggak terlalu bertele-tele tapi langsung pada intinya dan tapi menarik gitu. Nah, yang ketiga adalah cerita kesuksesan atau kegagalan dan kontroversi. Nah, ini biasanya juga mulai menarik ya, hal-hal kayak gini tuh buat teman-teman UMKM atau teman-teman startup nih kan menarik banget nih kalau misalnya sebenarnya kayak contohnya kayak sebelumnya pernah bikin usaha dengan modal 100 juta gitu ya, 100 juta tapi gagal, dan sekarang bikin lagi usaha dengan modal yang lebih rendah tapi omsetnya bisa 100 juta per bulan misalnya kayak gitu. Itu kan hal-hal yang menarik buat mereka kan gitu. Kayak dulu Putri Tanjung yang pernah dimodalin sama apa namanya bapaknya gitu tapi kan gagal, terus tapi ya bisa naik lagi ya karena sebenarnya modalnya juga udah banyak kan, misalnya kayak gitu. Itu kan juga menarik, itu diangkat oleh mereka gitu. Nah terus mereka tuh pengen orang-orang yang responsif, jadi ketika mereka cari teman-teman tuh mereka akan mendapat jawaban sesegera mungkin gitu. Misalnya teman-teman belum bisa jawab saat ini, oke teman-teman bisa bilang oke nanti akan kami jawab dalam waktu dekat, misalnya hal seperti itu yang dicari oleh teman-teman jurnalis. Terus to the point ketika mereka nanya teman-teman ya mereka teman-teman jawabnya nggak muter-muter gitu, langsung pada intinya, karena mereka juga perlu ini kan, mereka juga perlu waktu banyak untuk nulis kerjaan mereka gitu. Terus to the point ya tadi balik. Terus personal approach. Nah personal approach ini mereka suka pendekatan yang lebih personal gitu ya, kayak misalnya teman-teman nanyain sekedar nanyain kabar mereka gitu. Terus apa namanya kayak ngajak ngobrol, ngajak ngopi di luar, ngajak makan siang, itu mereka suka banget tuh. Nah di sini juga ada eksklusivitas nih. Eksklusivitas tuh jadi mereka tuh senang banget hal-hal yang eksklusif gitu ya, yang teman-teman misalnya teman-teman berikan satu berita ke media A gitu ya, tapi mereka nggak ngasih ke teman-teman, nggak ngasih ke media lain gitu, jadi cuma ngasih ke media A gitu, makanya teman-teman media yang lain nggak dapat. Nah itu mereka sebenarnya suka banget tuh gitu, jadi semakin diistimewakan maka mereka akan semakin senang. Terus setiap orang adalah sumber berita. Nah ini teman-teman juga perlu perhatikan bahwa harus hati-hati ya ngomong ke teman-teman jurnalis. Jadi nggak sembarangan misalnya teman-teman punya bertiga gitu ya, bikin usaha bertiga. Nah nggak boleh nih semuanya tiga-tiganya langsung ngomong gitu ke media, karena sebenarnya apa ya, kalau misalnya udah media train gitu ya, udah terlatih dengan ngomong dengan media nggak ada masalah gitu. Cuma kalau belum, sebaiknya menunjuk satu juru bicara aja deh yang udah cukup sering ngomong dengan media gitu, karena nggak semuanya bisa teman-teman sampaikan ke jurnalis gitu. Bahkan ketika kita ngomong off the record aja itu kemungkinan besar pun akan ditulis gitu. Oke, ini contoh kegiatan yang saya lakukan di Lemonilo ketika Lemonilo berkolaborasi dengan NCT Dream gitu. Jadi saya mengeluarkan 2 press release gitu ya. Yang pertama tanggal 10 Januari untuk mengumumkan bahwa Lemonilo secara resmi mengangkat atau bekerja sama dengan NCT Dream sebagai brand ambassador. Kemudian tanggal 25 Januari saya bikin presscon dan juga bisa bikinin press release untuk membahas kerjasama antara Lemonilo dengan NCT Dream itu lebih dalam gitu ya. Kayak apa aja inisiatifnya, terus kemudian jangka waktunya berapa lama, apa aja yang akan kami lakukan berdua gitu. Lalu dari situ juga akan lanjut ke satu media interview gitu, ke salah satu media bisnis gitu ya, membahas tentang bisnis, proyeksi bisnis dari kerjasama ini gitu. Kemudian hasilnya adalah saya mendapatkan 78 media coverage ini periodenya di bulan Januari 2022 gitu. Oke, lanjut kita
gimana sih cara brand berkomunikasi saat pandemi gitu. Sebenarnya ini kita udah mulai masuk endemi kan, cuma jadi kita coba aja deh lebih tone down gitu ya. Jadi kita pertama kita harus siap untuk perubahan tone dan konten gitu ya, karena hari Minggu bukan hari Minggu, dari hari ke hari dan minggu ke minggu tuh berita selalu berubah gitu ya perkembangannya gitu. Kayak sekarang kan kita lagi santai gitu ya, karena dulu sempet Delta lagi tinggi terus turun lagi, sekarang Omicron, sekarang turun lagi kan, kayak gitu-gitu kan selalu berubah kan. Makanya kita harus siap-siap nih bagaimana sih cara berkomunikasi dengan media atau dengan publik ya gitu. Kemudian juga kita coba untuk membuat konten yang memberikan nilai-nilai yang penting ya, kemudian mengangkat dan menawarkan harapan gitu. Dan yang ketiga, kita coba mempertahankan kepercayaan yang telah kita bangun dengan pelanggan dan audiens. Intinya jangan pernah mencoba mengambil untung dari pandemi gitu. Dan yang keempat, coba kita lanjutkan dialog terbuka dengan audiens gitu ya. Kita gimana sih produk kita, apakah masih ada gitu atau udah mulai langka gitu. Kemudian kita harus coba bagikan informasi yang bermanfaat dan kredibel. Kalau nggak ada kejelasan, kalau misalnya klaimnya berlebihan, lebih baik nggak usah gitu. Kemudian kita juga perlu tahu nih komunikasi dengan para pelanggan gitu, kira-kira mereka butuh apa sih gitu. Nah yang kelima, coba kita pikirin bagaimana kita bisa berbagi gitu ya, berbagi untuk komunitas, untuk masyarakat gitu. Coba misalnya kita kayak lebih bersenang-senang sedikit gitu ya, misalnya have fun lah di kanal-kanal media sosial kita gitu. Jadi yang agak seru-seruan gitu, supaya nggak terlalu hanyut dalam pandemi gitu. Terus kemudian kita juga perlu menunjukkan empati gitu ya setiap konten yang kita buat. Jadi mungkin perusahaan kita atau usaha yang kita jalankan tuh nggak terdampak secara nyata gitu ya sampai parah gitu, tapi kan orang lain belum tentu merasakan hal yang sama gitu, bahkan ada yang sampai tutup. Jadi kita perlu perhatikan empati, dan kita harus tunjukkan empati kita gitu. Kemudian yang terakhir, kita perlu pikirkan baik-baik sebelum posting gitu ya. Apakah ini sebenarnya bisa diterima nggak sih atau enggak gitu, atau bahkan malah akan memperburuk keadaan gitu, yang pada akhirnya akan membuat perusahaan kita atau membuat usaha kita memiliki citra yang malah akhirnya buruk gitu. Nah, ini terakhir dari saya, sekian. Terima kasih. Kalau mau menghubungi saya, nih ada di sini di layar gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Iya, menarik banget Mas Satrio, materi pemaparannya komplit ya. Tadi sampai dikasih Ya, Mbak. kisi-kisinya juga, tips-tipsnya dari mendevelop juga, membuild dari awal, bagaimana menjalin relasi media gitu kan ya, terus gimana cara treatmentnya gitu kan ya, karena men-treat media itu cara berkomunikasinya juga ya susah gampang ya Mas ya. Kalau dirasa-rasa kayak harus ada strateginya juga, dan pastinya juga cara penyampaiannya, berkomunikasi dengan media itu harus dipikirkan matang dulu ya, sebelum juga nanti dilanjutkan dalam bentuk materi publikasi berita dari brand tersebut. Seperti itu bukan ya Mas Satrio ya? Ya, betul Mbak. Ya, oke. Di sini Mas Satrio yang menyampaikan pertanyaan cukup banyak nih ya. Tapi mungkin iya, karena materinya menarik banget nih Mas. Jadi banyak yang masukin pertanyaan. Tapi teman-teman nggak usah berkecil hati. Nanti kan mungkin yang akan dibacakan nggak mungkin semua juga ya, karena waktu juga yang sangat terbatas. Tapi tadi kan Mas Satrio sudah menyampaikan kontaknya ya. Nanti kalau mau bisa reach out Mas Satrio, bisa langsung tadi bisa kontak di situ. Jadi bisa langsung tanya langsung ke Mas Satrio. Seperti itu. Ya. Mas Satrio, aku langsung nanya aja nih, menyampaikan pertanyaan pertama dari Mbak Hana. Mbak Hana nanya ini Mas, apakah ada kiat-kiat penting yang harus dilakukan supaya brand awareness Mbak Hana ini tidak dicontoh atau diduplikasi ya, ditiru oleh orang lain? Ada tips-tipsnya juga nggak Mas Satrio?
Yang pertama sih sebenarnya kalau kita punya unique selling point gitu ya, kita harus bisa stand out sih Mbak dari kompetitor gitu ya. Usahakan kayak apa ya, kita harus terus-menerus ya mengulang-ulang key message gitu ya, apa yang ingin Mbak sampaikan gitu, sehingga kompetitor tuh jadi Mbak punya nilai unik yang kalau misalnya akhirnya orang meniru tuh, orang tuh akan kelihatan malah meniru gitu Mbak, meniru milik Mbak gitu. Contohnya kayak kayak di Lemonilo gitu ya. Lemonilo tuh kan trademarknya mie-nya tanpa 3P tadi, pengawet, penguat rasa, dan warna buatan gitu, karena itu message yang selalu kita ulang-ulang terus kan gitu. Sementara produk lain mungkin sebelumnya sudah ada tapi nggak pernah highlight hal-hal seperti itu gitu. Jadi ketika kita terus angkat itu, maka ketika orang akan meniru, maka oh ini ternyata ikutin nih gitu. Oke, baik Mas Satrio. Semoga menjawab ya Mbak Hana tadi jawaban dari Mas Satrio. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi nih Mas. Dari sebentar, tadi namanya tidak terlihat ya. Sebentar ya. Dari sorry, tadi aku sempat nemu. Oke. Dari Mas Vincentius Alim ya. Tadi kan mungkin di salah satu slide-nya Mas Satrio tadi sudah ada yang terakhir launching kolaborasi ya sama NCT Dream, terus ada presscon-nya juga gitu ya. Nah, apakah gimana sih tips-tipsnya Lemonilo sendiri gitu untuk memilih brand ambassador atau endorser yang tepat, jadi nggak sekadar at the end cuman banyak followers misalnya atau publikasinya banyak, tapi benar-benar impactful terhadap brand nanti ke depannya. Mungkin ujung-ujungnya pasti kan kalau sebuah brand juga intinya juga ingin generate revenue juga seperti itu kan, apalagi kalau istilahnya kalau buat pelaku UMKM kan juga pingin langsung cuan gitu ya Mas Satrio. Gimana nih Mas, ada tips-tipsnya lagi nggak? Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau Lemonilo sendiri kan itu sebuah perusahaan healthy lifestyle gitu ya, yang sebenarnya ingin membuat produk-produk yang lebih sehat itu dapat digunakan oleh orang-orang di seluruh Indonesia gitu ya. Dan juga sebenarnya dalam pemilihan brand ambassador ini kita tuh milih apa ya, yang sesuai karakter gitu Mbak. Jadi kayak NCT Dream gitu ya. NCT Dream ini kan kemudian sebenarnya awal pemilihan NCT Dream itu udah lama gitu ya, udah dari 2019 2020 ya gitu. Jadi awalnya karena sama-sama warnanya hijau gitu, jadi sama Lemonilo warnanya hijau, NCT Dream warnanya hijau gitu. Kemudian sebenarnya dari situ tuh udah ada petisi kan, jadi kita sempat ada petisi di Twitter gitu ya, untuk yang akhirnya mengaitkan bahwa kenapa nggak sekalian Lemonilo itu BA-nya nunjuk NCT Dream sebagai BA gitu. Dan di situ kemudian baru kita berusaha wujudkan gitu ya, karena sebenarnya kita juga salah satu perusahaan yang benar-benar mendengarkan masukan dari konsumen gitu ya. Nah dari situ kita coba wujudkan sampai pada akhirnya hal itu bisa terwujud sekarang gitu. Di situ juga sebenarnya sama-sama memiliki tujuan yang baik gitu ya. Kalau Lemonilo ingin membuat sesuai dengan motonya kan, menuju generasi hebat gitu ya. Sementara NCT Dream kenapa namanya Dream gitu ya, karena mereka ingin mengajak anak muda untuk tidak takut ya, dan mewujudkan impiannya. Jadi di situ sebenarnya ketemunya tuh. Jadi satunya Lemonilo pengen mewujudkan generasi yang lebih hebat, satu lagi NCT Dream ingin mengajak anak-anak muda ya terutama gitu untuk mewujudkan mimpinya. Nah dari situ ketemu di tengah gitu sampai akhirnya kita bisa kerjasama. Jadi sebenarnya kalau dalam pemilihan brand ambassador sih kalau bisa kita nggak perlu lihat yang followers tinggi gitu ya, karena followers tinggi tapi nggak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang kita anut kan percuma gitu. Juga kemudian ya kita juga bisa lihat kan kayak beberapa artis yang memiliki followers tinggi tuh tersandung skandal gitu ya, sampai pada akhirnya kan putus kontrak gitu. Makanya
sebaiknya dari situ pun kita juga bisa menilai ya, kayak latar belakang, kemudian pemberitaan-pemberitaan calon nih, misalnya teman-teman mau mulai merekrut brand ambassador gitu, teman-teman juga bisa tarik ke belakang gitu ya, pemberitaan soal calon brand ambassador teman-teman ini seperti apa gitu. Nah dari situ baru kita bisa analisis apakah sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, kemudian yang juga pasti sesuai dengan budget perusahaan gitu ya. Baru kemudian teman-teman bisa ambil keputusan lebih lanjut. Oke, mungkin juga kalau tadi saya sempat lihat salah satu audiensnya target marketnya Lemonilo juga ada ibu-ibu ya kan, terus generasi muda. Apakah juga lebih mengerucutnya nih perempuan nih Mas? Kan sekarang kan Korea favorit para perempuan nih. Kebanyakan sih, iya kebanyakan sebenarnya itu juga salah satu dari ini ya, salah satu dari upaya kami untuk masuk ke Gen Z gitu ya, Gen Z dan milenial gitu, karena kan sekarang Korea itu apa ya, udah menjamur banget lah ya gitu, dari mulai musik, TV, terus makanan gitu. Dan juga kalau kita lihat sekarang kan kadang nggak cuma anak muda aja gitu yang menikmati musik-musik Korea gitu, drama-drama Korea, kadang bahkan juga udah yang di atas kita gitu ya, di orang tua juga udah mulai nonton gitu. Jadi kalau bisa dibilang mungkin sekarang udah mulai universal lah ya gelombang-gelombang Korea itu. Jadi kalau misalnya kita bisa rangkul semua, kenapa enggak gitu. Iya. Jadi juga membidik market cewek ini ya supaya bisa engage langsung dengan brand Lemonilo. Luar biasa Mas Satrio. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Mas Satrio, karena kita sudah di penghujung waktu. Jadi aku bacakan yang terakhir ya Mas Satrio ya. Dari Mas Aditya Nugraha, Mas Adit bertanya, faktor apa saja sih Mas yang menentukan berhasil atau tidaknya PR dalam meningkatkan brand value produk gitu? Gimana cara tips-tipsnya juga nih, faktor maksudnya faktor apa aja yang jadi indikator gitu ya yang meningkatkan brand value tersebut? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita bilang PR akan meningkatkan sales, itu secara tidak langsung mungkin iya gitu. Kita nggak pernah bisa bilang bahwa secara langsung ya direct sales gitu, karena kita beda kan dari marketing gitu. Kita hanya bisa membangun opini ya, membentuk citra gitu ya, mungkin akan secara tidak langsung berpengaruh ke sales, karena ketika orang tahu soal produk tersebut atau orang tahu soal layanan tersebut gitu ya, ketika mereka mendapatkan review yang bagus di media, kemudian mendapatkan opini atau tanggapan yang bagus dari masyarakat dan juga di media, maka orang akan percaya gitu. Dengan percaya mereka itu kan build trust gitu ya, dari trust tersebut orang akan kemudian akan memutuskan untuk menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah makanya kalau bisa kita harus terus menjaga image kita gitu ya, dengan terus kita menjaga image kita tersebut, maka kita akan, kepercayaan publik terhadap brand kita tuh akan semakin kuat gitu. Jadi dari situ ya kita bisa mulai pertahankan sih gitu Mbak. Iya. Setuju sih Mas, jadi memang role PR itu sangat penting dan perlu long way to go sebenarnya, prosesnya cukup panjang, betul. Harus konsisten dan harus sabar banget membuild suatu suatu kepercayaan, apalagi ya terhadap sebuah brand itu memang harus dibuild dengan hati-hati juga tentunya. Baik Mas Satrio. Ini Mbak mau nambahin tadi, sebenarnya kalau misalnya salah satu indikatornya juga kalau misalnya ada kita muncul di media gitu ya, kemudian kita bisa lihat tonality pemberitaannya nih gitu, apakah itu negatif atau itu positif gitu. Jadi begitu kita mendapatkan pemberitaan yang positif ya, itu maka bisa dibilang berhasil gitu. Ya, indikatornya berarti juga dari situ juga ya berarti Mas Satrio ya. Ya betul sekali Mbak. Siap kalau gitu. Mantap banget materinya hari ini, semua pada bilang gitu ya teman-teman ya. Sangat insightful dan mengisi menjelang waktu berbuka puasa ini dengan ilmu-ilmu yang padat sekali. Terima kasih banyak Mas Satrio atas kesempatannya dan ilmunya, udah sharing-sharing di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Mungkin mohon maaf juga kalau tadi ada saya salah-salah juga. Mas Satrio dipersilakan juga untuk share screen. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Satrio
Trio. Kemudian saya titip salam buat keluarga. Silakan Mas sama-sama, untuk Bu. punten untuk off cam. Terima kasih. Ya, baik kalau gitu sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mungkin saya akan kembali menginformasikan bahwa materi pemaparan pada siang hari ini, kemudian e-certificate akan di-share oleh tim kita nih, tim Exabas kita sudah standby untuk share link di kolom chat ya. Nanti teman-teman tinggal download aja, jadi bisa langsung menikmati materi pemaparan tadi ya, sudah bisa di-download dan bisa di-save. Kemudian berikutnya adalah follow juga sosial media kita ya, caranya cukup gampang, search aja Exabytes Indonesia, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube juga ada ya, di subscribe juga teman-teman, dan LinkedIn, karena kita akan banyak sekali promo-promo dan event menarik ke depannya ya, yang pastinya stay tune juga dan bisa diikuti juga karena mostly event kita masih free registration, jadi kalian bisa langsung menikmati acara-acara Exabytes berikutnya. Kemudian juga, nah ini dia salah satu acara kita yang coming soon lah ya, di bulan Mei kita akan adakan SME Digital Fest, yaitu event tahunan kita, salah satu event tahunan kita yang lebih mengetahui untuk cara gimana sih para pelaku UMKM ya bisa membangun bisnis mereka lebih baik lagi dan mempersiapkan mereka untuk bertransformasi secara digital. Pastinya nanti ada speaker-speaker ya, nggak hanya satu tapi banyak ya, yang sudah expert dan pastinya akan memberikan materi-materi yang luar biasa menarik seperti itu. Nah, selanjutnya juga terakhir ada juga promo ya, nanti di akhir April kita ada promo cashback ya hingga 80% mulai dari tanggal 22 sampai 27 April. Nah, caranya dari sekarang kalian sudah mulai untuk download dulu aplikasi Exabytes di Play Store atau Apple Store ya. Nantinya kalian akan terima notifikasi atau reminder sebelum tanggal 22 April untuk nanti pas promonya live di tanggal 22 April kalian sudah bisa menikmati cashback hingga 80%, bisa bertransaksi produk atau layanan dari Exabytes Indonesia apa saja ya, boleh dipilih di situ dan langsung mendapatkan cashback hingga 80% dengan bertransaksi menggunakan Shopee Pay. Seperti itu ya. Nah, ini juga special offer juga nih yang kita hadirkan khusus buat kalian yang sudah join di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Kalian berhak mendapatkan special offer ya. Caranya juga cukup mudah, tinggal sign up aja di exabytes.co.id dan langsung mendapatkan free credit senilai Rp50.000 dan ditambahkan juga dengan menuliskan kode promo EDD50K atau EDD50K ya, ketiknya ya, untuk mendapatkan special diskon lagi senilai Rp50.000 untuk segala produk dan layanan dari Exabytes. Jadi tunggu apa lagi ya, buruan nih, khusus buat kalian aja yang join pada siang hari ini. Nah, mungkin terakhir nih ya, yang ditunggu-tunggu tadi sudah semangat banget mengikuti sesi pemaparan dari Mas Satrio ya, terus sudah mulai memasukkan pertanyaan-pertanyaan juga, atensinya luar biasa ya teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, pastinya kita akan umumkan nih penanya terbaik ya dari sekian ribu pertanyaan yang sudah masuk. Kita memilih 5 penanya terbaik ya, yang nantinya bisa mendapatkan saldo OVO. Baik, kita umumkan saja ya. 5 penanya terbaiknya adalah: selamat kepada Gemela Zuniga, Uswatun Niswi, Pasha Ramadan, Farel Fauzan Arfian, dan Vincentius Alim. Selamat ya buat kalian semua. Kalian bisa klaim hadiah yaitu saldo OVO kalian. Caranya cukup mudah juga dengan follow Instagram @exabytes_id. Kemudian langsung chat mimin kita yang sudah standby di situ ya untuk bisa klaim hadiah saldo OVO kalian. Seperti itu. Baik, sepertinya semua materi dan info-info sudah tersampaikan, sudah di penghujung acara. Dari saya mungkin mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa kalian. Nantinya jelang buka puasa bisa langsung ngabuburit ya sama teman-teman untuk cari takjil. Oke, dari saya Ayu, MC pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.
Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang. Exabyte Enterprise Solutions helps you harness the power of cloud computing, scale productivity, build protection, drive profitability, with agility, with flexibility, with cost efficiency, and 24/7 customer service support. Connect with us today. Exabyte. Grow your business online. Bermimpi memiliki website usaha sendiri. Mulai dari Rp10.000, dapatkan domain websitemu. Ayo koneksikan websitemu. Dengan Exabyte, wujudkan mimpimu. Jutaan orang terkoneksi melalui internet. Exabyte menyediakan domain terbaik untuk Anda. Memudahkan dunia melihat bisnis Anda. Kembangkan potensi bisnis online Anda bersama Exabyte.